Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini aku mau masak lagi nih teman-teman, bunda-bunda. Semoga pada nggak bosen ya sama video aku. Nah, ini aku mau masak sayur sop sama bakwan jagung atau perkedel jagung. Sebelumnya aku meminta maaf dulu kalau kualitas videonya eh, kurang cerah karena ini aku videonya kebetulan lagi hujan, jadi dapur aku lumayan agak gelap. Jadi maaf ya kalau cahayanya bener-bener seadanya banget. Oh ya, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Dan semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Nah, ini bahan-bahannya mungkin kurang lebih sekitar 20 ribuan ya. Oh ya, itu jagungnya mungkin kemarin di food prep nggak ada. Itu karena aku beli dadakan dari budget sisa food prep kemarin. Nah, ini aku mau potong-potong sayurannya sambil nunggu persiapannya, sambil kita cerita-cerita ya. Semoga teman-teman gak bosen sama cerita aku, dan semoga teman-teman tetap enjoy dan bisa ngambil sedikit manfaat dari cerita aku ini. Oke, kita mulai ceritanya ya. Jadi, sebelum aku memutuskan untuk full jadi ibu rumah tangga, sebelum menikah itu aku kerja ya teman-teman. Aku kerja di Rabani, dimana itu tuh kerjaan impian aku banget. Karena di sana temennya kebanyakan perempuan, terus aku bisa pakai pakaian syar'i, dan gajinya sangat lebih dari cukup ya kalau buat aku, karena waktu itu kan belum nikah ya. Dan waktu itu aku kerja sekitar sampai 7 bulan, akhirnya aku memutuskan untuk menikah. Dan di awal pernikahan itu aku masih kerja ya teman-teman. Dan qadarullah aku sempat sakit kayak turun peranakan. Aku nggak tahu nama medisnya apa. Cuman itu benar-benar sakit banget perut aku. Eh, dan kemungkinan itu katanya karena gara-gara kecapean, suka ngangkat-ngangkat yang berat dan segala macam. Karena kebetulan waktu itu lagi bulan Ramadan, jadi toko tuh rame, lagi sering angkat-angkat stok segala macam. Cuman aku nggak tahu pastinya itu gara-gara apa. Dan akhirnya suami nyuruh aku untuk resign. Tapi di situ aku masih berat ya teman-teman, karena ini kan kerjaan impian aku, kerjaan yang aku pengenin banget, karena bener-bener sesuai sama apa yang aku inginin gitu, bisa pakai pakaian syar'i gitu. Jadi aku masih berat untuk resign waktu itu. Sampai akhirnya setelah 1 bulan lebih aku juga belum hamil, dan aku juga nggak program untuk menunda. Jadi kenapa ya gitu, apa bener karena kecapean jadi aku susah hamil. Nah, dari situ suami aku ngasih tahu gimana kalau resign aja, sambil dia tuh ngolok aku, kalau kamu resign nanti kita naik gunung katanya gitu, karena aku pengen banget naik gunung lagi. Akhirnya aku resign di pertengahan bulan Ramadan, ngeresign dadakan, dan alhamdulillah di ACC. Meskipun berat, tapi karena ingin taat dan dapat ridho dari suami, akhirnya aku ikutin keinginan suami untuk resign. Sambil karena aku pengen banget naik gunung, akhirnya setelah lebaran suami aku bener ya ngewujudin untuk naik gunung. Kita ke Gunung Ciremai waktu itu, dan mungkin itu bakal jadi pendakian terakhir aku juga, karena sekarang setelah punya anak ternyata nggak kuat ya nanjak sedikit. Kita balik lagi ke cerita jadi ibu rumah tangga ya. Nah, setelah jadi ibu rumah tangga full di rumah waktu itu, aku sih senang-senang aja ya, karena aku senang juga diem di rumah. Cuman kurangnya sekarang aku jadi kurang bergaul sih ya teman-teman. Aku jarang ketemu teman-teman, jarang ngumpul. Padahal aku tuh tipe orang yang sebelum nikah tuh seneng banget ikutan organisasi ya, kayak Karang Taruna, terus organisasi di sekolah, terus sering main sama teman-teman. Dan sekarang aku harus diem di rumah aja. Awal-awal sih berat ya teman-teman. Kadang sampai sekarang juga kangen. Nyesel sih enggak ya, sama sekali enggak nyesel. Aku senang banget sama takdirku yang sekarang. Tapi
Tapi kadang kangen gak sih pengen kumpul tanpa mikirin pekerjaan rumah gitu, pengen kumpul sama teman-teman tanpa pikiran tuh aduh belum nyuci nih, aduh belum ngurus anak nih segala macam. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, harus bersyukur atas takdir yang sudah Allah berikan, karena ini adalah takdir terbaik, takdir yang sudah Allah tulis jauh sebelum kita lahir. Jadi aku bersyukur banget sekarang aku udah jadi ibu dan full jadi ibu rumah tangga, karena aku bisa ngerasain apa yang mama aku rasain dulu, gimana nyambut suami pulang kerja, bikinin air, ngurus anak, nyuapin anak. Dan aku sama sekali gak menyesal nikah di usia muda, yang alhamdulillah menurutku sejauh ini menjadi ibu rumah tangga banyak hal-hal baru, banyak hal-hal yang tadinya aku gak tahu jadi tahu, banyak hal yang aku gak bisa jadi bisa. Contoh kayak masak, aku kan dulu gak bisa masak ya, sekarang aku jadi alhamdulillah sedikitnya bisa masak. Dan jadi seorang ibu rumah tangga itu mulia ya teman-teman, karena kita mencoba untuk taat sama perintah Allah, mencoba taat sama perintah Rasulullah untuk betah di rumah gitu. Tapi bukan berarti ibu pekerja juga nggak taat ya teman-teman. Nanti aku akan bahas tentang ibu rumah tangga versus ibu pekerja di video selanjutnya insya Allah. Oke, balik lagi ke masakannya dulu ya teman-teman. Jadi ini aku udah rebus sayurnya dan aku masaknya pakai bumbu racik ya teman-teman. Terus nanti tinggal aku bumbuin pakai kaldu sama garam. Terus tadi aku juga udah bikin bakwan jagungnya, itu cuman pakai bawang putih, lada, garam, terus kasih 2 telur, kasih daun bawang, kasih terigu kurang lebih 8 sendok, dan kasih penyedap atau kaldu. Terus nanti tinggal digoreng deh. Jadi ibu rumah tangga itu mentalnya harus benar-benar kuat ya teman-teman, karena sedikit aja kita dapat perkataan yang nggak mengenakan, itu benar-benar suka bikin drop ya teman-teman. Contohnya aku kan pernah menghadapi GTM anak yang lumayan parah, sampai anakku tuh BB-nya turun banget. Dan suka ada yang bilang, kok anaknya jadi kurus padahal dulunya gendut. Itu tuh kayak nampar aku banget gitu loh. Mungkin aku waktu itu cuman jawab, iya anaknya lagi kurang makan, lagi susah makannya. Padahal di hati aku sama di pikiran aku tuh kayak, ih ya ampun, ini tuh aku tuh udah susah loh, udah masak sehari beberapa kali menunya, terus aku harus gimana, aku harus masak apa lagi nih biar BB anakku naik, aku harus gimana biar anakku mau makan. Jadi beda gitu apa yang aku omongin sama yang aku pikirin dan sama apa yang aku rasain gitu. Jadi buat teman-teman semangat ya buat para ibu muda, buat para nyuma, buat para ibu rumah tangga. Aku sekarang ngerasain banget gimana rasanya jadi ibu rumah tangga yang benar-benar harus kuat tenaga, kuat mental, kuat hati, kuat pikiran, yang mungkin orang-orang lihat mudah ya jadi ibu rumah tangga, di rumah aja dapat uang dari suami segala macam, padahal prakteknya susah ya teman-teman. Apalagi kalau ada yang bilang, ih kok sekarang jerawatan gak ngurus badan, padahal kan kita di rumah urusannya banyak ya teman-teman, gak cuma ngurus muka, gak cuma ngurus tentang makanan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, terus ambil sisi positifnya. Aku juga manusia ya teman-teman, masih banyak salahnya, masih banyak kurangnya, nggak mungkin ada yang sempurna. Tapi semoga kita selalu bisa jadi ibu, jadi istri, jadi anak yang lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi semangat buat para ibu rumah tangga di luar sana. Kita itu meskipun tidak berpenghasilan tapi selalu menghasilkan di setiap harinya. Kita itu mulia meskipun kita nggak digaji oleh uang, tapi insya Allah kita digaji pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, udah kelamaan ngobrolnya. Ini masakannya udah jadi, sayurnya udah jadi, bakwannya udah jadi. Nah, ini aja masakanku hari ini, segini aja video dari aku. Semoga teman-teman bisa ambil manfaat dari sedikit cerita aku. Kita ketemu di video berikutnya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.